Halo guys semuanya, kembali lagi di channel YouTube gua. Jadi nama gua Liska. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe karena subscriber gua masih sedikit. Jadi akan mendapatkan informasi lebih banyak dari akun gua, tentu jelas sudah pasti. Oke, ya. Oke. Hari ini gua akan membahas tentang apa sih prospek kerja jurusan sastra Inggris gitu kan. Secara gua adalah lulusan dari sastra Inggris mana? Tolong lihat video di bawah ini. Gue masih banyak video tentang keseharian gue selama gue jadi mahasiswa. Oke, sekarang gue akan bahas tentang apa aja yang akan dipelajari di jurusan sastra Inggris dan apa aja prospek kerjanya gitu. Tapi buat bahas apa aja yang dipelajari, gue akan bahas sedikit aja karena konten gue nanti habis gitu kan. Kalau kalian cari di internet itu pasti keluarnya jadi translator, interpreter, public relations, terus apalagi ya, jurnalis bisa juga kan, content writer gitu kan. Oke, itu emang semuanya bener ya ternyata guys. Setelah gua lulus dari sastra Inggris gitu kan, ada kemampuan-kemampuan kita yang memang dipakai buat nanti untuk kerja gitu ya. Terutama yang nama jobnya itu content writer, terus jadi jurnalis bagian ngetik berita gitu kan. Itu ada banget kemampuannya di sastra Inggris karena sehari-hari juga kita kerjaannya bikin narasi ya gitu kan, bikin karangan gitu, maksudnya pendapat lu ditulis dari analisis lu gitu kan. Analisis lu kan pakai pendapat lu, terus ditulis, terus diketik, terus dikumpulin gitu kan. Nah, memang yang ada di internet itu bener kayak gitu coy. Tapi yang gua mau kasih tahu adalah semua itu tidak instan ya guys. Jadi jika lo anda ingin bekerja sebagai content writer gitu ya, jadi sebenarnya tidak bisa langsung kayak oh ya gue nggak usah ngapa-ngapain, gue cuma kuliah sastra Inggris doang harus gue bisa jadi content writer. Itu nggak kayak gitu coy. Bentar. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam dunia itu ya, dunia lain bukan dunia content writer, sebelumnya itu kalian harus ada dipupuk dulu nih dari dikit-dikit. Contohnya, selama kalian menjalani perkuliahan sastra Inggris, kalian itu udah ngapain aja? Bedanya nggak tahu gitu kan. Maksudnya ikut organisasi atau kayak ikut magang gitu ya. Terutama magang-magang yang memang kalian misalnya nih ya pengen jadi content writer, pengen jadi jurnalis, kalian magang di kayak di media gitu ya, misalnya di IDN Media atau di detik.com atau di narasinya Mbak siapa itu, Bittersweet by Najwa ya kan, Najwa gitu kan. Terus apabila kalian sudah menjadi content writer, sebenarnya apa sih yang dipelajari dari sastra Inggris gitu kan. Tadi gue sebutin satu aja ya contoh pekerjaannya tadi, terus stepnya bagaimana gitu kan. Apa yang dipelajari di sastra Inggris sebenarnya kan kalau di universitas gue sendiri ya secara umum itu kita membahas tentang karya sastra, terus kayak gender and feminism, terus nanti di semester 3 bakal ada penjurusan, itu ada jurusan kalau di gua nih di tempat gua kuliah itu ada linguistik, ada American Studies, terus ada sastra ya gitu. Kenapa gue tidak memilih pendidikan bahasa Inggris? Karena gue tidak bisa mengajar gitu kan. Terus sastra Inggris ini sebenarnya pelajarannya seru banget. Oke, bilang seru. Soalnya udah besok nonton. Oke. Seru banget dan kayak belajarnya tuh banyak banget guys tentang budaya, terus sejarah, asal kenapa ada bisa bahasa Inggris itu tercipta gitu kan. Nah kayak gitu itu ada banget di sastra Inggris ya. Emang belajarnya tuh sangat menyenangkan banget gitu kan. Apalagi selama kita belajar gitu udah mendekati UAS, itu sangat kayak challenging banget dan memang menyenangkan banget tugas-tugasnya kan gitu. Terus nah dari situlah sebenarnya kita bisa belajar kan content writer itu seperti apa, menulis yang baik. Entah ujung-ujungnya kita nanti jadi business writer atau misalnya creative writer, beauty content writer gitu kan tinggal dikembangkan dengan minat kalian aja kan. Bisa sambil melatih diri tuh, misalnya kita kasih thought di Medium gitu atau kita bikin blog gitu kan. Itu kan bentuk kalian latihan kan sebenarnya. Nah, gimana caranya anak sastra Inggris bisa
bekerja di jurusan yang memang fieldnya itu komunikasi gitu ya. Kita nggak perlu kuliah komunikasi, tapi kita bisa kerja di bagian komunikasi gini. Jadi sebenarnya selama kuliah kalian itu harus nyari pengalaman yang berkenaan dengan ilmu komunikasi. Contohnya DIP itu ada jurusan ilmu komunikasi dan dia itu punya dua penjurusan ya, jurnalistik sama strategis. Ini bukan maksudnya untuk mengkat ya rezekinya anak komunikasi, ladang kerjanya anak komunikasi gitu ya secara penjelasannya gitu kan, tapi gue ingin mengasih tahu supaya kalian juga bisa belajar lebih banyak lagi. Maksud gue bukan asal culture, tapi persaingan emang semakin ketat banget. Banyak akan orang yang lebih jauh lebih baik daripada lo gitu kan skillnya. Jadi kayak kita ya udahlah dikit-dikit aja gitu kan. Sebenarnya nyantai-nyantai juga nggak apa-apa sih, tapi ya sama nyantai itu ya juga membuat sesuatu gitu loh kan. Jadi gini, ada organisasi di tempat gua ya, di tempat gua kuliah itu memang dia open untuk jurusan yang non komunikasi. Walaupun pertamanya itu dia buat kita sebut aja organisasi ya, padahal bukan sih, kayak UKM gitu, tapi bukan UKM juga, yang opennya buat komunikasi, tapi sekarang dia udah opennya buat growth gitu, kayak jurusan FEB pun bisa gitu kan. Habis itu ikutlah kegiatan ini, karena kegiatan ini gue suka karena dia pasti bisa ngajarin gue namanya edit video, karena gue nggak bisa edit video. Karena waktu itu gue punya keinginan untuk bikin vlog, tapi gimana ya, gue baru bikin vlog pas udah gue pengen lulus gitu kan, karena gimana gitu ya, karena sehari-hari juga terlalu sibuk banget. Gue juga nggak tahu kapan gue mau bikin vlog gitu kan. Abis itu setelah 1,5 tahunan di situ gue bisa edit video akhirnya, walaupun memang gak terlalu bagus banget soalnya memang device terbatas ya say. Itu kalau mau edit yang kayak cakep banget itu memang harus device-nya kuat, kalau nggak panas dan nyung terus gitu kan. Abis itu gue belajar lagi lah di ada organisasi gitu kan, ini di Semarang juga cukup terkenal ya. Belajar di situ juga, ini kenanya ke penjurusan strategis di ilmu komunikasi ya. Secara tidak langsung kita dapat sedikit kan pengetahuan tentang ilmu komunikasi dari dua organisasi itu gitu. Setelahnya nanti kan kalau buat CV kalian pasti tulis dong organization experience gitu kan. Disitulah ditulis kalian pernah ikut ini, terus dengan job dan key achievement yang seperti ini gitu kan. Nanti kan bisa meyakinkan recruiter kan untuk kayak meyakinkan oh bisa nih bocah kerja di komunikasi. Selain itu ada general skill yang perlu kalian kuasai gitu ya. Ini sebenarnya semua orang harus bisa ini sih kalau misalnya komunikasi ya. Ngeditnya itu bukan cuma ngedit video, tapi bikin desain gitu kan. Karena kerja komunikasi pasti kita akan menyampaikan sesuatu kan ke orang lain. Nah, cara penyampaiannya itu pakai medianya itu kan desain gitu ya, entah flyer atau entah postingan gitu ya. Sebenarnya gue juga desainnya juga masih jelek coy, tapi ya udah kita tetap masih belajar gitu kan. Desain gue tuh nggak bisa desain pakai aplikasi lain, ternyata ada keterbatasan device juga, jadi gue desainnya tuh pakai Canva yang gampang aja dan ada di internet dan gampang banget buat diikutin, dan banyak banget tutorial Canva di TikTok, di Instagram, semua pasti kalian udah pernah lihat tutorial Canva yang itu gampang banget buat dipelajari. Jadi habis itu setelah itu baru kalian bisa ibaratnya kalau mau daftar tuh udah pede gitu loh, kok bagian ngelamar di corporate communications atau misalnya tadi di public relations gitu, kalian udah pede gitu loh dengan skill translation kalian, dengan skill desain kalian, skill menulis kalian gitu kan. Jadi kita bisa bikin artikel juga kan, nanti kayak negosiasi juga sama orang gitu kan. Pokoknya kita jadi paket lengkap ya ibaratnya ya. Kalau misalnya kita udah kuliah sastra Inggris terus ditambah dengan kalian latihan lagi yang lain gitu ya. Terus kak kalau gue nggak mau ikut kegiatan itu gue harus seperti apa gitu? Jujur gue nggak tahu ini jawabnya gimana kalau kayak gitu kan. Ya sebenarnya kalau lu mau ikut organisasi atau enggak itu kan terserah lu gitu kan. Karena sebenarnya di ikut organisasi itu kalau misalnya organisasinya yang nggak punya impact, bukan nggak punya impact sih coy, kayak
lu ikut itu bisa apa gitu, kayak cuman ngelola tim atau gimana. Kalau yang memang ujung-ujungnya kayak gitu yang nggak ada mengeluarkan wujud kita bisa skill apa nih setelah keluar dari situ gitu, itu sebenarnya cuma mengolah emosi aja saya. Karena kalau misalnya nanti di tempat kerja orangnya juga lebih macam-macam lagi, terusnya ya udah sebenarnya di organisasi yang kayak itu ya ngelola emosi Anda saja pemirsa gitu kan. Jadi kayak gitu deh, sebenarnya kalian perlu banyak-banyak belajar selama kuliah selagi kalian punya kesempatan untuk kuliah, karena kalian adalah orang yang beruntung kalau misalnya kalian bisa kuliah, bisa akses internet, bisa. Coba bayangkan, nggak usah bayangkan gitu kan, pokoknya kalian beruntung lah kalau misalnya kalian udah bisa kuliah gitu kan. Jadi memang benar apa yang ada di internet itu, cuman tadi cara nge-build-nya tuh seperti itu gitu lah ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, semoga tips ini bermanfaat buat kalian para adik-adik maba gitu ya. Jangan lupa subscribe gue juga punya Instagram namanya Liskaris, bisa kalian follow. Makasih udah nonton.